Sahabat RTV, di bulan Ramadan yang menjadi bulan suci bagi umat Islam ini, sudah sepatutnya kita menjaga perilaku dan perkataan sekaligus menghindari tindakan tak terpuji yang bisa menyakiti serta merugikan orang lain. Namun sayang, tindak kejahatan dan kriminalitas nyatanya masih saja marak terjadi. Entah itu kasus pencurian, aksi tawuran hingga balap liar di jalan raya. Pelakunya pun beragam, mulai dari bocah di bawah umur hingga orang dewasa. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus tawuran dan aksi kejahatan marak di bulan suci. Dan tentunya selama program ini berlangsung, kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja kita jelang, inilah Turn Back Crime, Menupas Kejahatan. Momen bulan puasa biasanya dimanfaatkan masyarakat, terutama umat Islam, untuk memperbanyak aktivitas ibadah dan kegiatan yang positif. Namun di Medan, Sumatera Utara, 2 kelompok remaja justru saling serang menggunakan batu, kayu, dan juga petasan. Pemicunya pun hanya gara-gara salah paham di antara kedua belah pihak. Akibatnya, aksi tawuran 2 kelompok massa tak terelakkan di tengah jalan. Suara gemuruh ledakan petasan dan lemparan batu ini menjadi pemandangan yang menakutkan bagi warga di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, Senin malam 19 April 2021. Bagaimana tidak, 2 kelompok remaja dari Lorong Belati dan remaja dari Lorong Papan terlibat saling serang menggunakan batu, kayu, hingga petasan di tengah suasana bulan suci Ramadan. Aksi tawuran terjadi ketika warga lainnya tengah melaksanakan ibadat sholat tarawih. Ironisnya, sejumlah orang tua bahkan justru ikut menyemangati para remaja yang terlibat tawuran untuk menyerang lawannya. Imbas dari tawuran itu, sejumlah rumah warga pun rusak, terkena petasan dan lemparan batu. Kuat dugaan tawuran dipicu lantaran anak dari salah satu kampung tak terima ayahnya tersungkur saat membubarkan sejumlah remaja dari kampung tetangga yang bermain petasan, hingga aksi tawuran antar 2 kelompok remaja tersebut tak terelakkan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja itu akhirnya dapat dihentikan setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi untuk mencegah tawuran berlanjut. Ada seorang bapak orang papan namanya Ahmad. Ahmad. Nah, dia mengejar anak masih kecil, dia terjatuh situ, tersungkur. Dengan itu anak nggak senang. Anak Ahmad tadi? Ahmad tadi. Jadi dia melempar orang diri, lempar lah. Lempar pakai apa tuh? Lempar pakai batu. Batu besar, Pak? Batu besar lah. Oh. Jadi yang tawuran ini anak mana sama anak mana, Pak? Anak orang Belati, orang papan lah. Tawuran ini dia saya tahu ya. Jadi bapak, jadi salah paham nih? Nah, nggak tahu saya nggak tahu saya cerita salah paham. Pokoknya kejadian kronologisnya itu kejadiannya. Bapak tuh jatuh karena apa, Pak? Mengejar anak-anak kecil itu. Anak kecil kan sering perang, anak kecil orang tinggi. Jadi bapak tuh mengejar, bapak tuh melarang juga dia. Bapak tuh sungkur dari situ, dia jatuh. Ada korban tadi, Pak? Kena lemparan anak? Ada. Ada ya? Ada korban. Tadi bubarnya kayak mana, Pak? Hah? Bubarnya kayak mana bisa bubar tadi? Bubarnya ada polisi datang lah. Menurut warga, aksi tersebut sudah 5 kali terjadi. Mereka berharap agar pelaku segera ditangkap karena dianggap mengganggu ibadah di bulan suci Ramadan dan kenyamanan warga.
Selang beberapa jam kemudian di wilayah lain di Kota Medan, tawuran antar warga lingkungan Bom Lama dan warga lingkungan 23 ini kembali pecah di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 19, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, di saat umat Islam sedang melaksanakan sahur. Alih-alih menikmati santap sahur bersama keluarga, dua kelompok remaja ini justru saling serang menggunakan batu, botol kaca, hingga petasan. Pengguna jalan dan mobil pengangkut BBM yang hendak melintas tak dapat berbuat banyak selain menghentikan perjalanan mereka. Sementara warga lainnya hanya menjadi penonton tawuran itu. Dari keterangan warga, tawuran ini dipicu oleh kelompok remaja yang secara tiba-tiba melakukan penyerangan dengan petasan ke rumah warga saat menggelar sahur on the road, hingga tawuran pun tak bisa dihindarkan. Bahkan sejumlah orang tua diduga ikut terlibat dalam aksi tersebut. Tawuran akhirnya mereda setelah aparat kepolisian datang dan beberapa pengguna jalan nekat menerobos lokasi yang telah berubah menjadi zona perang. Dalam peristiwa ini polisi menciduk 3 orang beserta barang bukti selongsong petasan yang digunakan saat tawuran. Mereka ini ambil kesempatan kita, sedikit kita melalui mengadakan patroli ke daerah yang lain, mereka mengadakan aksi. Dan mereka sangat didukung oleh orang tuanya daripada pelaku tawuran. Bahkan memberi batu untuk melawan daripada lawannya. Kami akan tindak tegas apabila ada pelaku tawuran yang mengarah ke tindak pidana. Kami lakukan penangkapan dan penahanan dan penyidikan. Kami sudah buktikan ada 3 tersangka dari pelaku tawuran yang masih di bawah umur. Namun akan kami lakukan penyidikan untuk di pengadilan. Sangat disayangkan, bulan suci Ramadan yang semestinya diisi dengan kegiatan ibadah serta menahan diri dari emosi dan amarah justru dicoreng oleh aksi tak bertanggung jawab sekelompok orang yang tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turnback Crime, RTV. Tawuran antar dua kelompok warga di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 19, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi tawuran itu dan bagaimana kondisi di lokasi pasca tawuran? Kita ikuti penelusuran tim Turnback Crime. Tawuran antara warga lingkungan Bum Lama dan warga lingkungan 23 di Jalan Komodor Laut Yosudarso kilometer 19, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara kembali pecah tepat di bulan Ramadan. Kedua kubu saling serang menggunakan batu, kayu, dan petasan hingga membuat pengguna jalan tak dapat melintas dan hanya bisa menonton aksi tak terpuji itu. Tawuran antara warga di wilayah tersebut terjadi untuk kesekian kalinya di bulan Ramadan ini. Untuk mengetahui seperti apa lokasi yang kerap dijadikan ajang tawuran, kami pun bergerak menuju ke tempat kejadian perkara. Dibutuhkan waktu sekitar 50 menit bagi kami yang berangkat dari kota Medan untuk tiba ke lokasi tawuran. Bertempat di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 19, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara inilah titik rawan terjadinya aksi tawuran. Sehari-harinya, jalan ini banyak dilintasi kendaraan besar dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Namun, segala aktivitas kendaraan dan warga otomatis terhenti saat aksi tawuran terjadi. Kami pun kemudian mendatangi sebuah warung kecil yang letaknya tak jauh dari lokasi tawuran. Pemilik warung bernama Idah menceritakan bagaimana awal mula terjadinya tawuran di jalan tersebut.
Namun, di bulan puasa, tawuran justru kembali pecah, di mana dua kelompok warga lingkungan Bom Lama dan warga lingkungan 23 yang saling bertetangga kembali terlibat tawuran dengan saling serang menggunakan batu, senjata tajam, dan petasan. Meski sempat dilerai warga, namun tawuran tak dapat dihindarkan. Akibat tawuran tersebut, warga pun mengalami kerugian cukup besar. Kami sini merugikan ya, stele-stele kami jualan ini lah kena. Rugilah kami, rumah-rumah kami dilempar batu. Itulah merugikan kami. Rawannya masalah tawuran saat bulan Ramadan ini telah ditanggapi Polsek Medan Labuhan dengan melakukan patroli dan penjagaan. Sebagai masyarakat sipil, Ida hanya berharap tidak ada lagi aksi tawuran. Karena nyatanya tidak hanya merugikan warga dan pengguna jalan, namun juga merusak kerukunan antar tetangga. Harapan kami kepada pihak polisi, kepada pihak Kepling, amankanlah, jangan ada lagi. Kalau bisa damai, kami minta. Ini kan namanya kampung kita, ada saudara ya kan. Adapun satu hal kita saling membantu. Itulah yang kami minta. Jangan ada lagi tawuran. Bukan jauh, Bom Lama, rumah ngaji. Kan nggak jauh kan? Saudara kita ini, kenapa tawuran? Apa yang direbutkan? Masalah apa? Kami nggak tahu. Nggak tahu, udah ada ribut aja. Sahabat RTV, tempat di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kota Medan, Sumatera Utara inilah yang menjadi titik rawan aksi tawuran yang dilakukan para remaja. Kita tidak bisa menahan emosi saat bulan puasa. Tawuran remaja tersebut telah berulang kali terjadi di lokasi ini. Dan ini menjadi masalah dan harus dicari solusi bersama, mulai dari orang tua dan pihak-pihak terkait. Terkait hal ini, pihak kepolisian akan menindak tegas bagi para remaja yang membawa senjata tajam dalam aksi tawuran tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Sunback Crime RTV. Selain di Medan, Sumatera Utara, bulan suci Ramadan tahun ini juga tercoreng oleh aksi tawuran antara dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran sendiri dipicu dendam lama antara dua kelompok pemuda tersebut. Seiring fajar menyingsing di hari pertama bulan suci Ramadan pada hari Selasa 13 April 2021, Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi saling serang antar dua kelompok pemuda. Dalam tawuran tersebut, kedua kubu saling serang dengan menggunakan batu, busur panah, dan benda tajam. Aksi tawuran dua kelompok pemuda yang terjadi di badan jalan itu membuat warga dan pengguna jalan enggan melintas karena takut menjadi sasaran lemparan batu. Hanya segelintir pengendara yang tetap nekat menerobos jalan saat tawuran terjadi. Sempat terjadi aksi saling kejar antara pelaku tawuran hingga membuat warga yang menyaksikan tawuran berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah pengendara motor pun langsung berputar arah menghindari tawuran tersebut. Selain membuat arus lalu lintas tersendat, buntut tawuran ini juga menyebabkan satu mobil milik warga setempat rusak di bagian kaca setelah terkena lemparan batu. Tawuran akhirnya mereda setelah aparat kepolisian Polsek Makassar serta tim penikam Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan tiba di lokasi. Setelah meminta keterangan dari warga setempat, polisi memastikan bahwa tawuran dipicu dendam lama antara kedua kelompok pemuda tersebut. Tidak ada satupun pelaku tawuran yang ditangkap lantaran kedua kubu langsung melarikan diri menghindari kejaran polisi. Meski tidak menangkap para pemuda tersebut, namun polisi dapat menyita barang bukti berupa busur panah yang ditemukan di lokasi tawuran. Jadi menurut keterangan dari warga bahwa pemicu perang kelompok tersebut masih motif yang sama, yaitu dendam yang lama dari salah satu warga yang melakukan penyerangan. Ada tempat yang
Jadi yang di lokasi perang kelompok tersebut terdapat satu kerugian material kendaraan roda 4 milik warga yang terkena lemparan batu dan menyebabkan kaca depannya retak akibat perkelahian kelompok tersebut. Kemudian di TKP juga kita mendapatkan barang bukti anak panah busur yang ditemukan di lokasi perang kelompok tersebut. Dendam yang tak berkesudahan hanya akan membawa pada permusuhan. Di bulan penuh ampunan ini, sudah semestinya pihak yang bertikai tidak larut dalam kebencian dan masing-masing pihak bisa berbesar hati dalam menyikapi perbedaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Zenback Crime, RTV. Sedang berkeliling membangunkan warga untuk sahur, 2 kelompok remaja terlibat tawuran. Tetap bersama kami di Zenback Crime.